Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Hari ketiga Lebaran ini gitu loh. Gimana keadaan teman-teman semuanya? Jauh lebih baik kah atau jauh lebih buruk kah? Isi di kolom komentar. Dari pinjol mana per hari ini yang mencoba untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda, mencaci maki, menghina dan lain sebagainya, Anda boleh tulis di dalam kolom komentar beserta namanya dan seperti apa cara penagihannya, biar nanti kita angkat menjadi tema di video ini. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah OJK lah yang harus bertanggung jawab atas derita dari masyarakat Indonesia yang mana habis-habisan atau dimiskinkan, dihina, dicaci maki oleh pinjaman online. Kenapa bang? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Dan dibantu juga nanti Anda share sebanyak-banyaknya, kapan perlu Anda share kepada otoritas jasa keuangan, biar dia paham seperti apa pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya dan seperti apa penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda yang menjadikan channel ini berkembang dan pastinya saya makin semangat dalam memberikan motivasi, edukasi, dukungan buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar di pinjaman online. Dan yang mau bergabung juga di grup WhatsApp, silahkan, tapi saya lebih rekomendasikan Anda untuk berdiskusi khusus saja, biar saya bisa langsung respon dan memberikan jawaban yang tepat. Caranya tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, silahkan. OJK lah yang harus bertanggung jawab atas derita yang Anda alami hari ini. Ya, berapa banyak orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol? Berapa banyak orang yang dimiskinkan gara-gara pinjol? Berapa banyak harta yang dihabiskan hanya untuk melunasi pinjaman online? Dan berapa banyak orang-orang yang diperjualbelikan datanya gara-gara pinjaman online? Dan habis itu hari ini, berapa banyak orang yang didorong untuk melakukan peminjaman di pinjaman online? Berapa banyak iklan yang penuh dengan tipu daya yang beredar di internet ataupun media-media sosial lainnya? Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ya, otomatis selain ini dari sebuah kecerobohan masyarakat, ini tanggung jawab penuh dari otoritas jasa keuangan yang memberikan izin terhadap pinjol-pinjol itu tanpa mengecek lebih dalam layak apa tidak ini disodorkan kepada masyarakat. Selama ini yang saya perhatikan, selain OJK mengeluarkan izin pinjol, OJK menerbitkan aturan demi aturan untuk dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan, terutama pinjaman online. Alhasil, sampai detik ini aturan mana dari aturan OJK itu yang benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan, terutama pinjol yang telah legal resmi ada di OJK. OJK tidak mau tahu lagi. Ya, OJK tidak mengcek secara fakta yang terjadi di lapangan. OJK hanya meyakini bahwasanya semua aturan yang telah mereka terbitkan ini dipraktekkan dan dilakukan oleh pinjaman online. Padahal di lapangan masyarakatlah yang menanggung hal ini. Sisanya OJK bisa melakukan apa? OJK hanya mampu melakukan himbauan kepada masyarakat. Bagi yang mau meminjam di pinjaman online, pastikan 2L. Ya, legalitas dan logis. Kalau hanya sebatas legalitas menandakan mereka terdaftar benar ada di dalam daftar OJK, itu buat apa? Yang menjadi permasalahan hari ini soal praktek mereka ada di lapangan. Dengan iklan yang penuh tipu daya. Iklan meminjam 50 juta dengan bunganya hanya 90.000 per 1 bulan. Ya. Itu adanya di mana itu? Ini OJK harus memikirkan dengan matang dan tinjau kembali benar apa tidak praktek ini sesuai dengan yang ditayangkan. Tapi apa boleh buat, OJK pura-pura tuli dalam hal ini. OJK pura-pura tidak mengetahui dalam segi ini gitu loh. Padahal OJK tahu persis apa yang sedang terjadi di lapangan. Makanya saya bilangin OJK lah yang harus bertanggung jawab penuh atas derita yang dialami oleh masyarakat Indonesia tentang pinjaman online. Selama ini berapa banyak orang yang dicaci maki, berapa banyak orang yang dihina,
Berapa banyak mereka yang direndahkan? Apa efek dari caci maki, hinaan, dan rendahan ini? Ada yang mengakhiri hidup, ada yang kabur dari rumah, ada yang nekat-nekatan gali lubang tutup lubang, ada yang lebih parah habis gaji bertahun-tahun tapi tidak menyelesaikan hutang-hutang ini. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka beranggapan tidak tahu lagi harus melapor kepada siapa, tidak tahu lagi harus mengadu sama siapa. Sama OJK hari ini dilaporin, 5 tahun ke depan baru ditanggapi. Kalaupun itu ditanggapi cepat, laporan dari masyarakat ini paling dioper lagi ke aplikasinya masing-masing. Makanya saya bilangin, seakan-akan OJK, pinjol telah mensandiwarakan semua ini. Ya, masyarakat diminta untuk melapor kepada OJK kalau memang ada kejadian yang menyimpang dari pinjol, tapi OJK-nya melapor kepada pinjolnya untuk apa? Untuk menelusuri pengaduan dari masyarakat. Kan lucu namanya seperti itu. Terus buat apa ini ada lembaga namanya Otoritas Jasa Keuangan khusus untuk pinjaman online? Dibentuk lagi lembaga namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Di dalam tubuhnya isinya pemilik pinjaman online semuanya. Ya. Oke, mereka bekerja sesuai dengan aturan, ada undang-undang, oke. Tapi kepercayaan publik pastinya akan menurun. Kenapa? Karena yang menjadi pimpinan-pimpinan tertinggi di AFPI ini adalah pemilik pinjaman online itu sendiri. Bagaimana kepercayaan kita bisa muncul sama mereka? Ya, dan ini seakan sudah disandiwarakan. Siapa ketua AFPI hari ini? Pemilik dari salah satu pinjol besar juga ada di Indonesia ini. Ya. Oke, misalnya OJK yakin bahwa mereka akan bekerja seprofesional mungkin. Tidak mungkin kalau ada yang salah malah ditutupin. Oke, tapi kepercayaan publik pasti akan menurun dengan adanya pimpinan-pimpinan pinjol yang menjadi pengaturan soal pinjol yang ada di Indonesia. Ya, itu ajalah dipikirkan oleh OJK. Makanya saya minta buat teman-teman semuanya hari ini, Anda tidak usah khawatir lagi. Kesalahan yang terjadi sama Anda terjebak dalam dunia hutang ini, seakan-akan ini sudah diskenariokan. Ini sudah dirancang dan ini sudah dimarketingkan. Ya, ada terjadi entah hubungan apa antara pinjol dan OJK, seakan-akan OJK pura-pura buta aja, pura-pura tidak mengetahui, pura-pura tidak mendengar aja. Kalau misalnya ada orang-orang yang diintimidasi, ditekan atau berbagai macam peristiwa yang terjadi, OJK pura-pura tidak tahu aja. Kecuali kasusnya itu bisa Anda viralkan. Contoh IPB, ya kan? UIN yang terbaru yang mahasiswa diminta bayar UKT melalui pinjol. Mereka berhasil memviralkan hal itu, akhirnya memancinglah OJK untuk keluar. OJK harus tampil kalau sudah ada media. Tapi kalau tidak ada media yang mendampingi, OJK tidak akan mau tampil. Karena bagi OJK tidak ada timbal balik dalam hal itu. Ya, kecuali sudah tidak ada timbal balik. OJK tampil, ada media, otomatis akan menjadi disorot, dan itulah pencitraan kalau menurut saya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi mulai hari ini Anda nggak usah khawatir soal Anda galbay, Anda telat bayar, tidak mampu bayar. Sudahlah gitu loh. Ya, ini sudah diskenariokan, apalagi gitu loh. Anda tinggal menikmati penderitaan Anda aja. Yang penting tujuannya pinjol ini adalah bagaimana menghisap semua kekayaan Anda. Dan tujuan pinjol ini ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, entah sama siapa dia berbagi, entah sama siapa dia berbagi hasil, berbagi keuntungan, kita nggak tahu. Yang jelas dia tidak peduli keluh kesah Anda. Yang dia pedulikan bagaimana Anda melakukan pembayaran, terserah mau duit dari mana dan dapat dari mana. Makanya saya bilangin, yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kalau OJK pura-pura tidak tahu, tinggal dari teman-teman semuanya berhenti untuk bayar pinjol. Jangan Anda bayar lagi. Capek-capek Anda nanti melapor entah kemana, ada kesalahan nggak tahu kita arah laporan itu kemana gitu loh. Daripada kita nyesek sendiri, mendingan Anda akhiri semuanya penderitaan Anda. Karena berakhir atau tidaknya penderitaan itu ada di tangan Anda sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau ada yang kurang, boleh teman-teman tambah. Kalau ada yang salah, silahkan diperbaiki di dalam kolom komentar. Dan berikan juga pendapat Anda, bagaimana menurut Anda, benar atau tidak OJK ini pura-pura aja dan seakan-akan tidak peduli dengan diri Anda di tengah situasi orang-orang banyak yang mengeluh soal pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.
Wassalam.